kita mulai bisnis bukan dari nol, tapi dari minus. Dahulu kala orang membuat usaha hanya satu periode. Satu periode artinya bapak itu membangun usaha, meninggal bapak itu habis. Saya ditolak berapa kali. Kalau dihitung, jari 10 ini udah habis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Carito Lomak dimanapun berada. Pada hari ini kita sudah sampai di episode ketiga. Dan menarik sekali hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh inspiratif yang bekerja di bidang industri kreatif. Hari ini kita sudah berada di Tara Cafe yang ada di kawasan Keturunan 4, Kota Payakumbuh. Dan beliau yang punya ini merupakan pengusaha yang juga memiliki usaha air minum asri. Barangkali Dunsana semua sudah pernah mendengar yang namanya air minum asri. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Carito Lomak. Baik, Dunsana Carito Lomak, pada saat ini Ihsan sudah bersama Pak Haji Tito Idrus. Bagaimana Ihsan sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang mengenai dunia bisnis bersama beliau, dan mudah-mudahan insya Allah hari ini kita bakal banyak dapat inspirasi ataupun edukasi dari beliau. Dan langsung saja Dunsana Carito Lomak, untuk mengawali pertemuan kita Pak, Ya. mungkin bisa disampaikan sedikit biografi dan profil dari Bapak. Ya, catatan hidup saya dalam kehidupan sampai saat ini itu saya lahirnya di pesisir selatan. Wah, asli pesisir Pak? Ya, di kota Painan. Kemudian orang tua saya adalah seorang pegawai negeri dan kondisi itu berpindah-pindah. Dan saya pindah ke kota Payakumbuh ini tahun 77. Dan kebetulan saya mengikuti pelatihan atau uji masuk TNI Angkatan Darat. Tapi alhamdulillah tidak lulus. Tidak lulus dan pulang kembali. Dan kebetulan saya diterima di Universitas Indonesia. UI luar biasa. Ya, dan alhamdulillah agak terobati, tidak lulus di Angkatan Darat, tapi lulus di Universitas Indonesia. Kalau boleh tahu jurusannya waktu itu di UI apa Pak? Saya seorang budayawan, antropolog. Antropolog. Seorang budayawan, namun sekarang sukses di dunia bisnis. Dan memang banyak hubungannya bisnis itu dengan budaya. Banyak sekali. Oke Pak, sebelum kita lanjut nanti Ya. hubungan bisnis dan budaya, barangkali kita sudah menyampaikan juga tadi di awal bersama Dunsana Carito Lomak bahwasanya Bapak Haji ini merupakan owner dari Tara Cafe Ya. dan juga air minum asri. Ya, Ya? air minum asri. Nah, mungkin sedikit cerita dulu Pak, awal mula Bapak membangun bisnis ini dari mana Pak? Atau kapan Pak? Ya, saya hijrah dari Jakarta itu 2003. 2003. 2003 memang hijrah dari Jakarta ke sini, saya sudah memiliki 1 orang anak. Dan saya hijrah memang untuk membuat industri air minum. Oh, berarti awalnya air minum dulu? Ya, saya membuat industri air minum dan saya sudah lakukan survei kecil-kecilan seperti studi kelayakan lah. Sesuai dengan ilmu yang saya punya, saya lakukan studi kelayakan dan alhamdulillah saya mendapatkan suatu ide ya, air minum di Sumatera Barat. Karena waktu itu berbagai alasan dari data yang kita ambil dan kira-kira ini yang cocok. Dan 2004 alhamdulillah berdiri. Berarti berdirinya di 2004. Ya, Survei di 2004. ya, 2003 hijrah, kemudian digodok, 2004 baru berdiri. Itu di mana kantornya sekarang Pak? Sekarang ini di Jalan Imam Bonjol, pabrik. Bonjol. Pabrik langsung kantor Jalan Imam Bonjol nomor 81. Dan sekarang sudah membangun Tara Cafe. Ya, Nah, jadi itu ceritanya setelah air minum ini gimana bisa Bapak jadi mengembangkan di bisnis Ya. kreatif seperti ini Pak? ya, jadi cerita singkatnya di kondisi 2004 membangun usaha industri air minum. Kemudian dalam perjalanan dapatlah diketahui kemudian bahwasanya
industri air minum tidak menjual air minum ternyata. Ternyata menjual kemasan. Oke. Jadi titik ini ditemukan pada saat perjalanan 2006. 2006, 2007 mulai mendesain bagaimana mendirikan suatu industri kemasan plastik. Jadi ini kita temukan dalam perjalanan. Jadi setelah kita pelajari, 2009 akhirnya mendirikan namanya industri plastik kemasan. Oh, berarti setelah banyak jenis usaha ternyata yang sudah dilalui oleh Pak Haji nih. Sebelum Bapak lanjut dulu Pak, kira-kira apa saja jenis usaha yang sudah Bapak punya sekarang Pak? Ya, kalau jenis usahanya itu air minum. Air minum asli ya, industri plastik, kemasannya, terutama untuk air minum. Oke. Yang kedua, yang ketiga itu apa? Restoran kafe. Restoran kafe. Tara ini. Ya. Kita saat ini sedang berada di Tara dan sana Carita Lama. Ya. Nah, sebelum Tara Cafe ini ada, kita mencoba bisnis itu ruko. Alhamdulillah di 2014 selesai semua rukonya karena kondisi ekonomi turun, kita tutup usaha yang namanya ruko. Jadi 2015 baru kita berdiri ini Tara Cafe. Tara Cafe. Dan Tara Cafe ini kita juga berpikir kafe-kafe sudah banyak. Tapi bagaimana mencari konsep kafe. Nah, ini perlu bagi kita karena kita tidak mau ikut-ikutan buat kafe lagi gitu kan. Enggak. Tapi kita harus bikin konsep dulu. Setelah bikin konsep baru kita tuangkan bentuknya seperti apa, sesuai dengan konsep. Nah, Tara Cafe konsepnya kafe restoran dan ada kebugaran yaitu kolam renang. Oh, kolam renang. Nah, jadi jadi kita mempunyai guru renang. Jadi tidak kolam renang Tara Cafe tidak kolam renang bermain, tetapi memang kolam renang untuk berenang, belajar berenang. Berarti ada pelatihnya juga di sini. Ya, ada pelatihnya. Oke. Sebelum kita masuk di Taranya Pak, kita tadi sudah membahas mengenai plastik dan air minum. Ya, itu perjalanannya gimana Pak? Ya, kondisi air minum ini setelah dijalani sekian tahun baru dapat kira-kira yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Salah satunya kemasan air minum. Jadi di Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi baru ada industri plastik itu cuma satu di Padang. Nah, 2007 itu mereka udah bikin industri plastik di Kota Padang. 2009 kita yang kedua di Sumatera Tengah mendirikan industri plastik. Ya, karena ada dua, saya dan kompetitor satu di Padang. Cuman lebih duluan mereka di Padang. Lebih duluan 2 tahun ya Pak ya? Ya, nah perkembangan ini cukup bagus karena pasarnya sangat bagus. Artinya Sumatera Tengah begitu banyaknya industri air minum yang membuat kemasannya cuma 2. Jadi kita yang istilahnya yang memberikan kemasannya ke mereka gitu. Ya, jadi sebelumnya mereka beli ke Jakarta atau Medan. Nah, komplainnya sulit. Kalau ada permasalahan dengan plastiknya itu sulit diklaim. Nah, kalau kita hadir di sini, kita mensuplai orang-orang yang ada industri di Sumatera Barat sama Riau saja, sama Bengkulu, Jambi kan dekat. Jadi peluang ini bisa kita nikmati sampai 2013. 2013 Pekanbaru udah buat, udah muncul. Jadi berbagi kue, Riau kita tidak masuk lagi, cuman Bengkulu, Jambi kita masih. Karena rezeki sudah ada. Ya. Tapi sampai saat ini masih bertahan sekian tahun ya Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi saya menemukan lagi suatu bentuk usaha supaya lebih bertahan, yaitu kita harus lakukan evaluasi. Oke, evaluasi. Ya, evaluasi. Nah, evaluasi ini tidak boleh dari diri kita sendiri, tapi orang luar mengevaluasi kita. Namanya kita harus diaudit. Audit. Jadi untuk memastikan kondisi usaha ini baik tidak baik, itu harus diaudit. Dan ini harus dilakukan oleh seluruh pengusaha sebenarnya. Tidak hanya cuma Asri atau Tara, tapi ini dilakukan oleh seluruh pengusaha. Dan itu yang jarang dilakukan. Iya, karena
butuh biayanya lumayan besar misalnya. Orang enggan melihat biaya dan enggan lagi melihat kekurangan. Jadi kebanyakan orang takut menerima kekurangan. Padahal kekurangan itu adalah titik untuk bisa kita lebih maju. Jadi kalau tidak tahu kekurangan, kita pasti nggak sadar dengan kondisi itu. Benar Pak. Jadi Dunsana Carita Lama di Payakumbuh ini juga Sumbar dan juga Jambi dan Riau juga barangkali tidak tahu, tidak ada orang yang tidak mengenal air minum asli. Di mana-mana sampai kami juga Padang Pak, minumnya juga asli. Kan? Alhamdulillah. Jadi luar biasa perjuangan dari Pak Haji ini. Iya. Mulai dari membangun, mensurvei juga tadi dan sampai akhirnya juga punya usaha plastik untuk kemasan air dan sampai saat ini punyalah sebuah kafe dengan konsep yang luar biasa, juga ada kolam renangnya, juga ada restonya di dalam Tara Cafe. Sudah berapa tahun Pak Tara ini berjalan Pak? Tara mulai 2015. 2015 memang Tara ini selalu bergeser. Artinya kalau industri kafe sama restoran itu kita harus update dengan kondisi terkini namanya. Tidak bisa kita bertahan dengan kondisi yang awalnya kita buka. Nah, untuk itu kita harus melakukan studi-studi perbandingan ke kafe-kafe yang lain yang memang harus kita tiru gitu loh. Nah, tren kafe saat ini seperti apa? Nah, ini harus kita update terus. Nah, awalnya kita kafe sangat sederhana sekali. Artinya dengan menu yang sedikit saja, dengan adanya kolam renang, udah mulai. Tapi perkembangan berikutnya, kita lihat juga kafe yang lain, terutama kota besar ya, yang Jakarta, Bandung, Surabaya. Kebetulan saya 3 kota ini selalu saya kunjungi, artinya saya selalu menyisihkan uang untuk bisa jalan-jalan dari kafe ini. Jadi tiap bulan saya sisihkan uangnya untuk mengupdate kafe. Karena kunjungan ke tempat-tempat lain. Betul, mencoba menunya, melihat penampilannya, melihat layanannya. Itu penting. Kalau kita hanya berbicara kota Payakumbuh kemudian kita buka kafe, semua orang akan bisa membuka kafe. Tinggal uangnya aja. Dan tidak banyak juga Pak di Payakumbuh ini banyak kafe yang sudah tutup. Ya, karena barangkali tidak mengikuti perkembangannya, trennya dan sebagainya. Kira-kira sejauh apa Bapak mengikuti tren ini? Tadi kan sudah ke Bandung. Mungkin ada maksudnya ada kunci lainnya Pak? Ya. Ada. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan publik, pelayanan atau tren itu sangat menyangkut dengan kebiasaan. Nah, kebiasaannya adalah adat, adatnya adalah budaya. Nah, kebiasaan itu budaya masyarakat itu berubah terus. Nah, perubahan ini harus kita lihat betul-betul dengan jernih. Apa keinginan masyarakat ini, apa keinginan pelanggan kita, harus kita pahami. Nah, kalau kita mencoba untuk memahami ini, maka kita akan ikut terus di kondisi apapun. Jadi kalau misalnya dulu awalnya saya ikut ada musik, ada ikut hingar-bingarnya kafe gitu loh. Tapi bergeser, saya ternyata customer yang datang atau pelanggan yang datang itu family. Nah, ini harus kita sikapi. Mayoritas family. Jadi orang datang ke Tara, betul-betul makan dan menghibur keluarganya. Nah, untuk menghadirkan keluarga ini nyaman, seperti apa? Nah, kita harus belajar juga dari Mbah Google misalnya. Nah, salah satunya. Nah, kemudian kita juga harus membaca hal-hal yang menyangkut tentang kebiasaan suatu keluarga. Makanya di sini hadir yang namanya ruangan terbuka. Tetapi aman untuk anak-anak. Makanya ke belakang kita siapkan sarana yang betul-betul nyaman. Artinya di sini ada lesehan misalnya. Nah, lesehan ini untuk menjawab pertanyaan anak-anak bayi yang harus diletakkan di kasurnya atau diletakkan di lantai. Sementara dia di dekat, ibunya dekat dengan dia gitu. Dan juga di sini orang juga banyak Pak ya? Ya, jadi menjawab ini tentu dibutuhkan tim kreatif namanya. Nah, tim kreatif ini salah satunya saya. Ada 3 orang lagi tim kreatif. Gitu. Saya dan istri
itu tim kreatif. Nah, jadi kita berharap yang lain juga tidak hanya usaha ini dibangun dengan uang, gitu, tapi dibangun dengan ilmu juga. Karena membangun ini butuh masukan-masukan. Saya kasih contoh, kalau kita dikomplain di Tara dengan makanan atau pelayanan, kita akan berikan hadiah dia. Kita akan berikan hadiah 1 porsi makanan. Oh gitu Pak? Ya. Sudah Jadi, seringkah? Kebetulan nggak banyak. Nggak banyak. Berarti nggak banyak yang komplain. Nggak banyak. Jadi saat dia komplain, kita respon. Dan ternyata itu memang kita bikin pelayanan tidak baik, atau memang layanan dari makanan kita sendiri yang tidak memadai, dan kita hargai komplain mereka, dan kita hargai juga dengan bungkusan menu yang lain, yang lagi favorit gitu. Karena memang di sana Cerita Lama banyak sebenarnya kendala dari beberapa contoh lah seperti kafe dan resto ini. Betul. Memang kendalanya di pelayanan biasanya. Betul. Kita datang ke kafe atau ke resto, pelayanannya agak kurang memuaskan. Ya. Ternyata itu salah satu kunci di Tara ini, memang pelayanannya di nomor satukan ya Pak. Ya. Oke, menarik ini di sana Cerita Lama. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, barangkali buat kamu-kamu yang penasaran seperti apa kafe Tara ini, bisa langsung aja datang ke alamatnya di mana Pak? Di Jalan Soekarno-Hatta nomor 14. Jalan besar Kota Pagi. Ya. Oke Pak, sebelum kita masuk pertanyaan lain, kira-kira Bapak memulai bisnis atau usaha ini apakah penuh perjuangan? Rasanya pasti ya Pak ya. Atau memang Bapak sudah punya latar belakang dan langsung ini jadi aja gitu Pak? Nah, menarik bagi saya berbicara tentang bisnis. Sementara saya belum pernah membangun suatu bisnis, belum pernah. Nah, bisnis ini ternyata banyak hubungannya dengan ilmu saya, yang tadinya menjadi ilmu antropologi, budaya. Dan orang sering melihat ilmu budaya ini hanya berbicara seni. Dan talempong lah, yang kebiasaan petata petiti. Tapi itu sebagian kecil sekali. Budaya ini sangat manjur dalam bisnis sebenarnya. Kenapa? Karena kita melihat masyarakat yang akan kita menjadi customer, yang akan menjadi pasar. Nah, budaya inilah yang kita pelajari, artinya seperti apa kebiasaan masyarakat yang mau kita jejelin produk kita nih. Nah, ini harus kita data. Ini yang sering dilupakan orang untuk membuat suatu data. Kita tidak biasa mencatat. Iya, benar. Nah, mencatat masih kurang. Nah, saya juga awalnya begitu. Tidak biasa membaca, mencatat. Tapi setelah masuk universitas, saya dicecerin terus buku. Disuruh menulis report, tulis ke lapangan, report. Jadi kebiasaan. Jadi menjadi biasa. Nah, itu saya coba juga untuk membangun bisnis. Jadi bisnis ini adalah mengambil keputusan dari data yang qualified. Waktu itu ya. sempat ke pintu? Iya, pintu ke pintu. Mulai dari Bunian sampai ke Suliki. Kalau orang nggak kenal wajah saya yang masih tinggal di rumahnya itu, mungkin mereka tahu siapa saya. Yang menjajakan air galon. Oke. Jadi ceritanya gimana Pak prosesnya? Ya, jadi memang bagi kita di Payakumbuh, kota di mana airnya sangat bersih, banyak yang bersih. Jadi kita ditolak mentah-mentah waktu itu. Artinya masyarakat bilang, buat apa beli air minum kemasan asri? Air kita air mentah aja kita minum. Di mana-mana kita banyak airnya loh. Banyak air dan biasa mereka minum air mentah. Tidak ada masalah. Ke sawah cuma buat tekong. Iya. Jadi airnya udah tinggal minum. Tapi saya beritahu, merubah cara berpikir memang sulit. Artinya tidak segampang itu merubah orang dari air masak atau air mentah ke air minum kemasan. Kira-kira mungkin bisa disampaikan mungkin ke anak-anak milenial, ya. Rombongan Nusan barangkali yang pengen memulai bisnis tapi masih ragu Pak. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi mendengar. Ya, jadi
orang sering berpikir kalau ada uang bisa membuat suatu usaha. Memang benar, bisa. Tetapi apakah usaha ini bisa lanjut, apa tidak? Jadi kita juga harus berpikir untuk mendirikan usaha itu tidak hanya uang. Tapi mendirikan usaha itu punya konsep dan punya jaringan baik. Jaringan ini ada yang nggak baik. Nah, jaringan baik ini orang itu yang menjadi tulang punggungnya dalam dunia usaha. Hubungan baik, dipercaya orang, itu yang penting. Kita punya, tapi kita tidak percaya orang, tidak bisa. Seperti Tara ini misalnya, kalau nggak yakin orang makan ke sini, orang nggak mau makan lagi. Iya. Jadi kepercayaan orang-orang itu makan di sini, merasa nyaman misalnya, merasa rasanya pas, itu yang menjadikan mereka balik untuk minum di sini. Berarti menjaga kepercayaan ya Pak. Jadi kita punya hubungan baik dengan orang-orang, dengan jaringan. Jadi tidak hanya berbicara uang, karena itu tidak uang. Kalau kita menjadi hubungan baik itu tidak dengan uang. Saya mengalami sendiri salah satu distributor di daerah Mudia. Saya ditolak berapa kali. Kalau dihitung jari 10 ini udah habis. Ditolak lebih dari 10 kali. Tapi bukan saya berarti kecewa, tidak. Tapi tetap saya akan ke sana. Dan saya bilang sama Uni itu, nih, besok mau kemari balik. Dan apa? Waktu Uni jam berapa buka? Jam 9, setengah 9 saya datang. Saya tungguin dia buka. Karena saya ditolak, alasannya tempatnya nggak ada. Penuh. Karena dia distributor betul-betul distributor besar lah. Saya langsung buka, saya bantuin bukanya susun sirih pintu itu. Saya langsung cari yang namanya sapu. Saya sapuin. Saya bersihkan, ya, dan saya tumpuk barang-barang yang berserakan waktu sore itu, dia tutup, saya tumpuk satu-satu. Habis waktu sekitar hampir 1,5 jam, lebih lah. Kejadiannya apa? Saya setelah tumpuk, ternyata ada space yang mungkin saya taruh barang saya di sana. Yang Uni ini tidak mungkin menolak lagi. Karena alasannya tadi sudah terjawab. Saya taruh pertama 10 karton aja. Hasilnya apa? Mereka kemudian menjadi distributor saya di sana. Nah, jadi sampai saat ini hubungan psikologis kita itu tidak terbayarkan dengan nilai bisnisnya. Ya. Kalau dihitung waktu itu ada merek lain lebih murah. Saya lebih mahal menjual, tapi tetap. Karena kita punya historik di belakang itu ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira potensi perkafean yang ada di Payakumbuh ini gimana? Karena banyak sekali kafe-kafe muncul. Iya. Sepertinya budaya anak muda di kota Payakumbuh ini emang hobi nongkrong Pak. Gimana menurut Bapak potensi yang ada tentang kafe dan restoran? Iya, kalau kita bicara kafe, semua orang dengan uangnya dia bikin kafe. Karena apa? Karena sekarang ini dalam kondisi COVID ini orang nggak boleh keluar. Jadi paling tidak kota-kota tertentu itu nggak bisa kemana-mana. Hiburan mereka lokal. Kalau dulu kalau ada duit mereka pergi Singapura, Malaysia dekat. Sekarang dari Pekanbaru tidak bisa lagi keluar. Mereka ke Sumatera Barat. Sehingga kunjungan Sumatera Barat itu ramai. Nah ini Payakumbuh adalah gerbangnya Sumatera Barat dari Riau. Ini membuat masyarakat kota Payakumbuh untuk melirik yang namanya kafe yang penuh dengan view, yang menampilkan alam, yang asri. Nah ini yang asri. Ini menjadi peluang gitu. Tapi balik lagi, kalau tidak punya konsep yang jelas, itu sulit untuk bertahan sulit. Kenapa? Karena mereka nggak tahu pasar yang mana yang mau diambil. Berarti mereka harus paham dulu pasar mana ya? Iya. Apakah itu anak muda, apakah itu keluarga, betul. Jadi dan ini harus dituangkan dalam bentuk konsep. Kemudian mereka harus tahu persis kalau mendirikan suatu usaha itu gampang dicapai tempatnya. Jangan sulit dicapai. Mudah dikunjungi,
tempatnya asri, dan makanannya enak-enak, kemudian layanannya prima. Jadi kalau kita bicara bisnis, itu kita sering tidak mau dikoreksi. Sering merasa kita sudah benar, sering merasa kita sudah sempurna dengan bisnis kita. Dalam kondisi lain, bisnis itu selalu dievaluasi. Nah, untuk itu saya berharap pebisnis manapun harus membiasakan membuka diri untuk dievaluasi. Kenapa? Karena kalau kita melihat diri kita sendiri sulit. Tapi kalau kita dilihat oleh orang, itu mungkin lebih jelas. Mungkin dari belakang orang melihat lain, dari samping lain, dari depan lain lagi. Sementara kita hanya bisa melihat dari depan, melalui kaca. Belakang sulit kita ini kan, nggak kelihatan. Jadi biasakanlah menerima saran orang, tapi tentu dengan filter-filter yang kita miliki. Dan ini menjadikan catatan bagi kita. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak bisa kita berdiri sendiri. Kita butuh lingkungan dan kita butuh pasar. Karena kita membangun usaha. Dan kalau kondisi itu kita sadari betul, kita akan hati-hati. Dan evaluasi terus. Jangan sampai kejadian ini seperti dahulu kala. Dahulu kala orang membuat usaha hanya 1 periode. 1 periode artinya bapak itu membangun usaha, meninggal bapak itu habis. Habis. Karena dia tidak punya manajemen yang baik. Nah, bagi kita yang sudah melakukan pendidikan yang baik, informasi dunia semakin kecil, nah itu bisa menjadikan dasar atau menjadikan tolak pikir kita untuk membuat usaha tersebut. Jadi jangan segala sesuatu sudah selesai, oh ini nggak bisa lagi buang. Tidak. Membangun itu sulit. Setelah membangun sedikit apa banyak apa sedikit itu kita harus hargai persis itu yang kita bangun. Jadi artinya jangan mudah patah arang, buang. Jadi mulailah menggali bisnis kita itu seperti apa. Artinya kita harus fokus. Jangan ini rasa enak, itu rasa enak. Tidak. Kita sudah bangun, kita harus komit dengan yang kita bangun tadi. Kita perlu evaluasi. Jadi ini yang harus dilakukan oleh anak-anak sekarang untuk membangun satu usaha. Jadi jangan berbicara uang saja, tapi menilai diri kita sendiri kita perlu gitu. Menilai usaha ini kita perlu. Kecuali memang sudah dinilai tidak layak lagi. Nah ini butuh orang kedua yang ada yang harus menilainya, yang ahli lah. Luar biasa sampaian dari Pak Haji gitu itu di sana dari Toloma. Ini mudah-mudahan bisa membagikan semangat buat teman-teman yang lagi nonton, barangkali ingin memulai bisnis. Sudah banyak sekali yang disampaikan mulai dari bagaimana caranya membangun bisnis, menjaga bisnis itu untuk tetap stabil ya Pak ya, dengan cara fokus, evaluasi dan sebagainya. Jadi silakan buat kamu jangan tidur aja di rumah. Ansur ada dua. Iya. Setelah duduk baru kita mulai lagi berdiri. Iya. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Boleh Pak. Kita mulai bisnis bukan dari nol, tapi dari minus. Dari minus. Jadi orang mulai dari nol katanya, tidak. Kita mulai dari minus. Minus dulu. Minus. Sekarang dimulai dari minus, baru jadi nol dan baru plus menghasilkan jadi. Iya, alhamdulillah. Itu cerita dari Pak Haji Tito itu. Baik, di sana cerita lama, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Haji tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kamu yang mau memulai bisnis sudah bisa ditonton, di-review lagi tadi, diulang dari sampaian dari Bapak Haji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk itu kami pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.